Di awal cerita, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Kang Il. Ia adalah seorang pemadam kebakaran yang punya kepribadian dingin dan tertutup. Pria ini masih terjebak dalam kesedihan setelah meninggalnya sang istri karena suatu penyakit. Ia seperti menampung rasa bersalah dan penyesalan yang begitu besar atas kepergian sang istri. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan wanita cantik yang bernama Misu, yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah yang pintar dan ambisius, namun sedikit arogan. Saat ini, ia sedang menangani pasien yang menderita sakit di bagian kepala. Kemudian, suami dari pasien atau kita sebut saja si suami memohon agar Misu melakukan penanganan darurat. Namun kesalahan besar akan terjadi ketika Misu mengklaim jika ini hanya penyakit ringan dan akan sembuh dengan obat khusus. Merasa kecewa dan tidak dihargai, si suami pun marah dan protes atas pelayanan yang kurang baik terhadap sang istri. Namun Misu bersikap santai dan menyuruh pria tersebut untuk pulang. 설명을 해줘야 될 거 아니야? Ternyata setelah kejadian itu, hal buruk terjadi di mana sang istri tak sadarkan diri dan keadaannya semakin kritis hingga melibatkan pemadam kebakaran untuk menangani masalah ini. Sang suami merasa terpukul atas kenyataan ini. Ia langsung mencari Misu untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Kang Il pun datang dan menahan pria tersebut. Karena terlarut dalam kemarahan, si pria menyerang Kang Il hingga terjatuh, hingga pada akhirnya ia pun sadar atas perbuatannya. Akibat kelalaiannya, Misu terancam kehilangan lisensinya sebagai dokter, dan sahabatnya yang bernama Hayun harus didenda dengan biaya yang cukup besar, karena si suami menuntut mereka melalui jalur hukum. Hal ini terjadi atas rasa sakit dan kecewa. Misu menemui pengacara untuk menangani masalah ini. Si pengacara memberi saran supaya Misu mencari cara agar ia menuntut balik si suami. Dengan hal ini, pria tersebut akan berada dalam kebingungan dan besar kemungkinan ia akan mencabut tuntutannya. Kemudian, ia teringat dengan Kang Il yang sempat dihajar oleh pria tersebut. Misu mempunyai rencana untuk mendekati Kang Il agar ia mau menyelesaikan masalah pribadinya. Hingga sejak hari itu, ia mulai mendekati Kang Il, memberikan perhatian lebih dan bersikap romantis di hadapannya. 많이 상하셨네. 이거 그날 상처 Namun Kang Il meresponnya dengan sikap dingin. Ia sadar jika hal seperti ini pasti ada maksud tertentu. Barulah Misu jujur dengan tujuannya jika ia ingin Kang Il menuntut si pria karena telah melakukan penyerangan agar karirnya sebagai dokter terselamatkan. Kang Il tahu situasi ini karena tidak mungkin bagi pria tersebut melakukan tuntutan jika tidak ada sebabnya. Kang Il benar-benar paham tentang perasaan yang dirasakan oleh pria tersebut. Namun Misu tetap kekeh dan memaksa Kang Il agar ia mau menuruti permintaannya. Hingga hal ini membuat Kang Il marah terhadap dirinya. 그건 법치 사회가 아니지. Penolakan dari Kang Il benar-benar membuat dirinya kesal karena Misu telah menurunkan harga dirinya di hadapan orang lain. Namun, ia tidak peduli dan akan terus mencoba mendekati Kang Il bagaimanapun caranya. Saat ini, para anggota pemadam kebakaran mendapatkan panggilan untuk menangkap ratusan anak ayam yang berserakan di tengah jalan. Karena mobil pengangkut ayam tersebut mengalami kecelakaan, hal ini menyebabkan macet yang cukup panjang. Secara tak terduga, kedatangan Misu di tempat ini membuat para anggota terheran. Ia datang dengan alasan ingin membantu menyelesaikan masalah ini. Padahal sebenarnya ia ingin mencuri perhatian Kang Il. Karena tidak ada cara lain untuk mendekati Kang Il, Misu dengan spontan mengajak Kang Il untuk berpacaran. Hal ini jelas membuat Kang Il marah lalu memukul jidatnya dan pergi dari tempat itu. Tidak menyerah sampai di sini, Misu membulatkan tekadnya untuk bergabung dalam petugas medis pemadam kebakaran. Ia menyeret Hayun sahabatnya untuk ikut berpartisipasi dengannya. Hal ini semata-mata ia lakukan hanya untuk mendapatkan hati Kang Il. Teman Kang Il yang bernama Yunsu pertama kali melihat Hayun yang langsung terpesona dengan kecantikannya. Ia memanfaatkan sesi latihan untuk mendapatkan nafas buatan dari Hayun. Sayangnya, ia harus kehilangan kesempatannya ketika sang kapten memberitahu ada tugas penting yang harus diselesaikan. 왜 딱 지금
Singkat cerita, sang kapten mengajak para anggota untuk makan bersama sebagai bentuk penyambutan anggota baru. Di sini, Misu secara terang-terangan mengakui jika ia menyukai Kang Il. Teman-temannya mendukung hal ini, namun Kang Il tidak meresponnya sama sekali. Selesai makan bersama, tersisa Kang Il dan Misu yang belum pulang. Takdir seakan menyatukan mereka berdua, di mana tidak ada satupun taksi yang datang untuk membawa Kang Il pulang. Misu memanfaatkan kesempatan ini untuk berduaan bersama Kang Il. Ia mengajaknya untuk minum bersama, namun Kang Il menolaknya. Hal ini membuat Misu kesal dan pergi dari Kang Il. Secara tiba-tiba, Misu jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Kang Il yang menyadari hal ini langsung menggendongnya menuju rumah sakit terdekat. Misu pun tersadar dan menjelaskan masalah ini. Sebagai dokter, ia tahu situasi yang dialaminya. Dirinya pingsan karena stres, namun bukan karena pikiran melainkan karena hati. Kang Il mengira jika dirinya ditipu, dan pada akhirnya ia pun setuju untuk minum bersama. 샤! 쭉! Karena terlalu mabuk, Kang Il terlibat perkelahian dengan seorang pria. Begitu juga dengan Misu yang membela Kang Il dan menyerang pria tersebut. Hal ini menyebabkan mereka semua ditahan di kantor polisi. Kang Il yang sedang mabuk dibawa pulang oleh temannya, namun Misu harus ditahan untuk sementara waktu. Keesokan harinya, saat Kang Il tersadar, Yunsu menjelaskan kepada Kang Il atas kejadian semalam. Lalu Kang Il merasa bersalah kepada Misu yang ditahan karena membela dirinya. Pada akhirnya, Kang Il menuju kantor polisi untuk menjemput Misu pulang. Alih-alih ditahan, Misu justru bersahabat dengan para polisi di sana, dan Misu pun pulang bersama Kang Il. Saat di perjalanan, Misu menggunakan kesempatan ini untuk mengobrol bersama Kang Il. Di saat itulah, Misu akhirnya tahu jika Kang Il sudah pernah menikah dan istrinya belum lama meninggal. Misu berusaha menenangkan hatinya. Ia bercerita jika ibunya sudah meninggal dan ia bisa mengikhlaskannya. Tapi ternyata Misu berbohong dan ibunya menghubungi Misu saat itu juga. 엄마. 새엄마. Lagi dan lagi, ia gagal mendapatkan hati Kang Il. Meskipun sudah didekati dengan berbagai cara, pria itu tetap bersikap cuek kepada Misu. Walau demikian, Misu akan terus berjuang demi mendapatkan hati Kang Il. Suatu ketika, ada insiden kebocoran gas di suatu pabrik besar, dan pemadam kebakaran ditugaskan untuk menangani masalah ini. Keadaan semakin rumit ketika Yunsu terluka akibat dorongan dari gas tersebut. Misu pun datang untuk menolong dan menjahit lukanya di tempat, karena tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah selesai dengan masalah ini, para pemadam kebakaran bergegas untuk pulang. Namun Misu tertinggal karena ia pingsan di tempat tersebut. Menyadari jika Misu tertinggal, Kang Il pun putar arah dan mencari Misu. Di saat yang sama, pabrik kembali beroperasi dan pintu pun secara otomatis terkunci. Mereka berdua terjebak di dalam dengan suhu yang sangat dingin. Mereka berjuang menahan rasa dingin bersama. 나 좋아하지. Saat Misu tak sadarkan diri, Kang Il berusaha memberikan kehangatan pada wanita tersebut. Sementara itu, para petugas yang sedang berada di rumah sakit mulai menyadari jika Kang Il dan Misu tak kunjung kembali. Merasa ada yang tidak beres, mereka akhirnya menjemput keduanya yang sudah tak sadarkan diri, dan untungnya mereka masih terselamatkan. Sejak hari itu, Misu akhirnya sadar jika dirinya benar-benar menyukai Kang Il. Hubungan mereka yang awalnya tidak akur, secara bertahap akhirnya mereka mulai jatuh cinta. Keduanya mulai terbuka satu sama lain. Misu bercerita bagaimana ia menjadi seorang dokter. Begitu juga dengan Kang Il, yang banyak menceritakan pengalamannya ketika bertugas. Hubungan mereka mulai berantakan ketika Kang Il tidak bisa melepaskan masa lalunya.
Misu juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa dirinya akan segera menghadapi persidangan. Dilema dengan keadaan tersebut, Misu kembali dengan rencana awalnya, yaitu membujuk Kang Il agar karirnya terselamatkan. Kang Il menegaskan jika hal ini hanya akan mendatangkan penyesalan. Kang Il hanya ingin Misu meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun, sifat ego Misu tidak bisa menerima hal itu, dan akhirnya mereka pun berpisah. Kemudian, kita akan dibawa flashback saat kejadian sang istri meninggal, di mana Kang Il dihadapkan dengan keadaan yang cukup dilema antara menyelamatkan nyawa sang istri atau menyelamatkan nyawa korban. Keputusan dirinya yang memilih untuk menyelamatkan korban membuatnya kehilangan sang istri yang terlambat untuk diselamatkan. Di sisi lain, kondisi pasien saat ini semakin memprihatinkan. Dokter di sana tidak bisa berbuat banyak atas apa yang terjadi kepadanya. Pernyataan itu membuat sang suami frustasi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Misu dan Hayun yang ada di sana bergegas membantunya saat mengetahui hal ini. Untungnya si suami berhasil diselamatkan. Misu kembali menjalani harinya sebagai petugas medis, walaupun hubungannya dengan Kang Il sedang tidak baik. Sempat ingin memperbaiki hubungannya dengan Kang Il, walaupun dirinya sudah lelah dengan hal ini. Namun Kang Il tidak bisa menerimanya karena ia tidak bisa melupakan rasa bersalahnya pada sang istri. Hingga pada akhirnya mereka benar-benar mengakhiri hubungan ini. Sang kapten yang sadar jika Kang Il masih terjebak dalam rasa bersalah, ia pun mulai menenangkannya dengan memberikan pertanyaan. Jika kedua orang tuanya berada dalam sebuah masalah, siapa yang akan diselamatkan terlebih dahulu? Jawabannya tentu adalah orang yang paling dekat, karena itu adalah sebuah pilihan terbaik dan bukan sebuah kesalahan. Sementara itu, Misu bercerita tentang masalahnya saat ini kepada Hayun. Hayun berusaha menenangkannya dan menasihati Misu untuk terus bersabar dan menerima kenyataan pahitnya. Setelah merenungi perkataan Hayun, akhirnya Misu membulatkan tekadnya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada suami pasien. Kejadian buruk kemarin membuat suami pasien menyadari jika kenyataan pahit memang selalu ada, dan ia pun mencabut tuntutan Misu meskipun dirinya tidak bisa memaafkan Misu untuk selamanya. Ia juga menemui Kang Il untuk terakhir kalinya di sebuah gereja. Misu menyatakan cintanya yang tulus kepada Kang Il dan pergi dari tempat itu. Suatu ketika, Kang Il dihadapkan pada situasi yang sangat berbahaya. Saat itu, ia ditugaskan untuk menyelamatkan pekerja yang tertimpa reruntuhan gedung. Situasi ini benar-benar sangat tidak menguntungkan, di mana jika korban diangkat, gedung akan runtuh dan pemadam kebakaran akan ikut tertimpa. Namun Kang Il yang keras kepala tetap menyelamatkan korban tersebut dan meminta temannya untuk keluar. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk penebusan dosanya kepada mendiang sang istri. Temannya tidak bisa menerima keputusan Kang Il yang sangat beresiko, namun Kang Il berusaha meyakinkannya jika hal ini akan baik-baik saja. Dengan terpaksa, teman-teman Kang Il menuruti kemauannya. Di tengah-tengah ketidakpastian itu, si korban berkata jika ia ingin diselamatkan karena dirinya mempunyai sosok yang sangat dicintainya. Perkataan barusan membuat Kang Il menyadari bahwa dirinya juga mempunyai Misu, sosok yang ia cintai. Setelah berhasil mengevakuasi korban, keduanya terjebak dalam reruntuhan dan mereka berdua tertimbun di sana. Di sisi lain, teman Kang Il tidak bisa berbuat banyak dengan hal ini, terutama sang kapten yang kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan Kang Il dan si korban. Misu yang mendengar hal ini mulai khawatir. Ia keluar dari mobil untuk menghindari kemacetan di jalan demi bisa cepat bertemu dengan Kang Il. Sementara itu, tim penyelamat tiba di tempat kejadian dan mencoba menggunakan alat berat untuk menggali puing-puing reruntuhan. Yunsu berusaha menghalanginya, karena hal ini akan membahayakan sang korban. Untungnya, Kang Il dan korban berhasil ditemukan sebelum mesin itu dijalankan. Mereka berdua aman dan tidak ada hal fatal akibat kejadian ini. Namun, Kang Il tak sadarkan diri dan dibawa menuju rumah sakit.
Saat tak sadarkan diri, Kang Il memimpikan Misu yang sedang menjailinya, berusaha mengganggu dirinya yang sedang tertidur dengan menggunakan sehelai daun. Tiba-tiba Kang Il terbangun dan membuat temannya tidak percaya dengan hal ini. Kang Il pun keluar dari mobil dan memilih untuk berlari menghindari kemacetan demi bisa menemui Misu. Ia mencari Misu ke rumah sakit di tempat dirinya bekerja. Namun Misu tidak ada di sana karena tidak lama mengundurkan diri. Di tengah keputusasaannya itu, Kang Il melihat Misu yang berlari tanpa tujuan di seberang jalan. Kang Il berteriak memanggilnya dan menghampirinya. Saat bertemu, Misu menangis karena khawatir terjadi apa-apa pada dirinya. Kang Il pun memeluk Misu dan akhirnya mereka berdua dapat kembali bersama.